Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome back to my video. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too, thank you. Okay, before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay student, I have something for you. Look at it. Oh, what is it? Oke, gambar putri yang bersepeda kemudian jatuh. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti pada gambar tadi? Semoga tidak pernah ya. What? Apa? Kalian juga pernah mengalami kejadian tersebut? Oke, no problem. Student, ternyata kalian pernah juga mengalami kejadian yang menyebabkan kamu terluka atau mengalami cedera seperti pada gambar tadi ya. Jika kamu suka bersepeda, bermain sepak bola, bola voli mini, bola kasti ataupun permainan yang lain, kemungkinan besar kamu pernah mengalami jatuh akibat berbenturan baik dengan tanah atau lantai, bahkan kadang dengan temanmu. Akibatnya, mungkin kamu mengalami cedera ataupun luka. Oke student, we are going to learn about penanganan luka dan cedera atau injury handling. Nah, marilah kita bahas materi yang akan kita bicarakan hari ini di tema 9 ya, yaitu meliputi apa saja? Yang pertama, pengertian cedera dan luka. Kemudian yang kedua, berbagai macam cedera dan penanganannya. Yang ketiga, berbagai jenis luka dan penanganannya. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, anak-anak akan semakin paham tentang pengertian luka dan cedera berikut penanganannya. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas mengenai pengertian cedera dan luka atau understanding injuries and wounds. Apa yang dimaksud dengan cedera? Yaitu cedera adalah memar atau luka atau dislokasi dari otot, sendi maupun tulang yang disebabkan oleh kecelakaan, benturan atau body contact, atau gerakan yang berlebihan sehingga otot, tulang, sendi tidak dapat menahan beban atau menjalankan tugasnya. Oke, sekarang pengertian luka atau wounds. Luka adalah salah satu jenis cedera di mana kulit mengalami robek, teriris atau tertusuk sehingga luka terbuka, atau ketika terkena benda tumpul sehingga menyebabkan memar atau luka tertutup. Nah, cedera atau luka dapat kita alami kapan saja. Cedera dapat disebabkan oleh sebab yang beragam. Misalnya, tadi pemain sepak bola benturan dengan teman. Pemain bulu tangkis mengalami cedera karena terjatuh saat bertanding. Pemain voli kesleo saat melakukan gerakan smash dan lain sebagainya. Nah, di sini sekarang kita bahas mengenai berbagai macam cedera dan penanganannya. Oke, ada bermacam-macam cedera yang sering terjadi saat berolahraga. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kram otot atau strain atau otot tertarik. Kram adalah cedera yang disebabkan oleh kontraksi otot yang terlalu keras. Kejadian kram otot ini sering dialami pada otot betis bawah dan otot belakang lutut. Yang kedua, kesleo.
Kesleo adalah cedera yang disebabkan oleh peregangan otot yang melebihi kapasitas normal. 3. Cedera pada lutut atau knee injuries, yaitu cedera yang disebabkan oleh benturan atau aktivitas yang berlebihan pada lutut. Nah, kemudian cedera pada lutut atau knee injury. Ya, tadi sudah dibahas ya. Sekarang yang keempat, cedera pada kepala. Ya. Cedera pada kepala adalah cedera akibat benturan atau guncangan keras pada bagian kepala. Benturan tersebut dapat mengakibatkan pingsan atau luka robek. Sekarang yang kelima, yaitu retak atau patah tulang atau fracture, yaitu cedera akibat kondisi hubungan atau kesatuan jaringan tulang retak atau terputus. Nah, ada dua kategori cara penanganan cedera, yaitu yang pertama, kategori ringan. Contohnya apa? Yaitu tadi terkilir atau kesleo, kram atau kejang otot. Sedangkan kategori yang kedua adalah kategori berat atau parah. Contohnya apa? Yaitu retak atau patah tulang. Kemudian cedera kepala atau gagal otak. Dari semua penjelasan mengenai luka dan cedera yang sudah dibahas tadi, maka apabila terjadi cedera ringan ataupun berat, segera ditangani dengan cepat. Tergantung jenis ringan dan beratnya luka maupun cedera tersebut. Yang jelas, kita harus memberikan pertolongan pertama sebelum membawa ke rumah sakit. Apa itu pertolongan pertama? Biasanya dilakukan dengan menggunakan metode RICE atau RICE, yaitu Rest, Ice, Compression, and Elevation. Sedangkan untuk cedera yang parah langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga, yaitu berbagai jenis luka dan penanganannya. Perlu diketahui, luka dibagi dua jenis, yaitu yang pertama luka tertutup dan yang kedua luka terbuka. Setiap jenis luka membutuhkan penanganan yang berbeda. Jenis luka dan penanganannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, luka tertutup atau luka memar, yaitu luka akibat benturan dengan kondisi kulit tetap utuh, namun di bawah jaringan kulit terjadi kerusakan. Penyebabnya apa? Di bawah kulit benturan benda tumpul. Ya. Luka tumpul atau memar ada dua jenis. Yang pertama, luka dengan kerusakan jaringan di bawah kulit. Yang kedua, luka dengan kerusakan jaringan di bawah kulit disertai pendarahan di bawah kulit. Nah, penanganan yang harus dilakukan yang pertama, kompres dengan air es sesuai dengan luka yang ada di anggota tubuh tersebut. Dengan es dingin ya atau sesuatu yang dingin, air boleh, untuk mengurangi pembekakan. Yang kedua, tempelkan kain dingin atau es yang dibalut pada bagian cedera selama 24 menit. 3 kali sehari dalam 24 jam pertama. Yang kedua, luka terbuka. Seperti apa luka terbuka itu? Yaitu luka yang menyebabkan kulit atau jaringan di bawah kulit mengalami kerusakan karena benda tajam. Yaitu antara lain pecahan kaca, gesekan, atau benturan keras akibat kecelakaan. Nah, macam-macam luka terbuka antara lain yang pertama, luka lecet baik kecil maupun besar. Luka ini akibat gesekan karena benda keras atau kasar. Ya. Kemudian luka berikutnya adalah luka gigitan, yaitu luka yang diakibatkan oleh gigitan hewan
seperti misalnya kucing, anjing, tikus, ular maupun kera. Akibat gigitan hewan ini dapat mengakibatkan rabies, yaitu penyakit anjing gila. Penanganannya langsung dibawa ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit. Nah, yang ketiga yaitu luka robek atau iris. Adalah luka yang diakibatkan benda tajam atau pisau, kaca, ya, sehingga jaringan kulit rusak atau robek. Cara penanganannya bagaimana? Yaitu pada luka robek ini harus segera ditangani karena darah akan terus keluar dan dapat mengakibatkan pingsan. Nah, yang keempat yaitu luka tusuk. Luka tusuk adalah luka yang diakibatkan benda runcing. Luka ini biasanya cukup dalam dengan mulut luka lebih sempit. Misalnya apa? Yaitu tusukan pisau, menginjak paku. Nah, cara penanganannya bersihkan luka, kemudian tutup atau balut bagian luka dengan kain kasa yang steril. Lalu segera bawa ke dokter terdekat. Nah, yang terakhir adalah luka bakar. Luka bakar ini adalah akibat terbakarnya sebagian kecil atau juga hampir keseluruhan bagian tubuh. Penyebabnya perubahan suhu, zat kimia, atau ledakan listrik. Cara penanganannya yaitu apabila ringan, siramkan pada kulit yang terbakar dengan air yang mengucur selama 10 menit. Kemudian olesi obat bakar. Apabila berat, segera bawa ke dokter. Okay, student, let's review the lesson. What have we learned? That's right, we learn about penanganan luka dan cedera atau injury handling. I hope you understand about it and please exercise. Oke, student, homework. Kerjakan soal latihan ulangan bab 9. Ya, bab 9 dari buku ESPS PJOK halaman 140 sampai dengan 141 Romawi A dan B saja di buku tulis PJOK. Jawabannya saja ya. Oke, student, thank you for watching my video. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Don't forget to take care and always follow health protocols. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.